tentang masalah agraria masyarakat Pulau Rempang, melihat maklumat yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Melayu, LAM, Provinsi Kepulauan Riau pada 9 September 2023 lalu, menjelaskan bahwa masyarakat Rempang adalah suku Melayu pertama yang ada di Batam. Sementara itu, berdasarkan keterangan keramat, leluhur masyarakat Pulau Rempang telah menempati wilayahnya secara turun-temurun. Mereka sudah ada di sana sejak era pemerintahan Sultan Abdurrahman Muazzam Shah dari Kerajaan Melayu Islam Riau Lingga, 1834 Masehi. Masyarakat Pulau Rempang juga ikut mengangkat senjata melawan penjajah Belanda dan Jepang. Meski menggunakan persenjataan yang terbatas, dengan gagah berani mereka melawan penjajah, dan mereka gugur sebagai pahlawan. Oleh sebab itu, sudah sangat jelas bahwa masyarakat Pulau Rempang telah menempati pulaunya jauh sebelum bendera merah putih berkibar di seluruh penjuru negeri. Jauh sebelum anak-anak sekolah diwajibkan menghafal Pancasila dan wajah-wajah presiden serta wakilnya ditempel di ruangan-ruangan kelas. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, masyarakat Pulau Rempang berada di bawah kewedanaan Tanjung Pinang. Lalu, pada 1960 sampai 1979, mereka berada masuk ke wilayah Kecamatan Bintan Selatan, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau. Pada 1980, Kecamatan Bintan Selatan dimekarkan menjadi Kecamatan Galang yang bertempat di Sembulang, Pulau Rempang. Baru pada 1999, masyarakat Kecamatan Galang, Kabupaten Kepulauan Riau, bergabung ke pemerintah Kota Batam. Ada satu masalah pelik yang menghantui masyarakat Pulau Rempang selama 78 tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu legalitas lahan. Hal inilah yang kemudian menjadi justifikasi pemerintah dan pengusaha untuk menggusur mereka. Pada 2022, masyarakat Rempang telah menyurati Wali Kota Batam agar kampung-kampung sejarah, kampung tua di 16 kampung, mendapatkan pengakuan dan legalitas. Namun, hingga saat ini, mereka belum mendapat kejelasan dari Pemkot Batam. Mari kita berpikir menggunakan logika dan pola pikir sejarah. Umur masyarakat Pulau Rempang itu lebih tua dibanding Indonesia. Maka, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memberikan legalitas atas. Ingat, umur masyarakat Rempang jauh lebih tua dari Republik Indonesia. Tindakan penggusuran di sana membuktikan bahwa Republik Indonesia adalah kacang yang lupa akan kulitnya. Ada masyarakat yang sudah tinggal di suatu wilayah ratusan tahun lamanya. Lalu, pada suatu ketika, berdiri sebuah negara, di mana di dalam teritorinya ada wilayah tempat tinggal masyarakat tersebut. Seiring berjalannya waktu, para pemimpin negara itu menjalin kerja sama dengan pengusaha agar bisa saling menguntungkan. Suatu ketika, sang pengusaha meminta sebagian wilayah kepada para pemimpin negara untuk memperluas usahanya. Para pemimpin negara langsung memberikannya, tanpa berdiskusi dengan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Maka, hanya ada satu jalan, masyarakat di wilayah tersebut harus diusir. Entah keuntungan apa yang didapat oleh para pemimpin negara, sehingga mereka tega melakukannya. Inilah yang dialami oleh masyarakat Pulau Rempang. Kamis, 7 September 2023. Sebanyak kurang lebih 1.000 aparat gabungan diturunkan ke Pulau Rempang untuk mengawal pemasangan patok dan pengukuran tanah. Mereka mengawal rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City seluas 17.000 hektar. Kelak, daerah tersebut akan menjadi kawasan industri, perdagangan jasa, dan pariwisata. Ribuan masyarakat setempat menolak pengukuran tersebut. Masyarakat khawatir rencana pembangunan Rempang Eco City akan mengancam ruang hidup mereka. Di sana, terdapat permukiman seluas 1.000 hektar, dengan total penduduk sekitar 10.000 jiwa. Penolakan ini mendatangkan bencana bagi mereka. Pulau Rempang bersimbah darah. Bentrok tak terelakkan, dan aparat menganggap penolakan warga sebagai genderang perang. Aparat memukuli warga yang tak bersalah sampai penuh luka. Belum puas, aparat menembakkan gas air mata. Celakanya, gas air mata itu masuk ke sekolah dan membuat belasan siswa pingsan. Ada apa ini? Bukankah aparat harusnya melindungi masyarakat?
batin saya setelah melihat video mengerikan yang meliput kejadian di Pulau Rempang. Harapannya agar kasus ini dipahami sebagai pengosongan lahan dan bukan penggusuran, karena lahan tersebut memang akan digunakan oleh pemegang haknya. Komentar Menko Polhukam setelah dimintai keterangan perihal aparat negara yang menyerang masyarakat Pulau Rempang. Masyarakat Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru, yang tergabung dalam kerabat masyarakat adat tempatan, merespons. Mereka